Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Triani. Saya ingin memberikan panduan mengenai tata cara pendaftaran haji. Salah satu ibadah yang paling kita renungi bersama-sama adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Mampu di sini maksudnya mampu dalam mencakup kemampuan fisik, kemampuan mental, dan kemampuan finansial untuk melaksanakan perjalanan haji ke tanah suci. Adapun pahala yang Allah janjikan kepada orang yang beribadah haji dengan benar adalah surga dari Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, yaitu Al-hajjal mabruru laisa lahu jazaa'a ilal jannah, yang artinya haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, karena pelaksanaan ibadah haji merupakan impian banyak umat muslim di seluruh dunia, termasuk impian diri saya sendiri, bagi kita yang masih berencana menunaikan rukun Islam yang kelima ini, untuk itu kita harus mengetahui tata cara daftar haji. Ini adalah langkah paling awal yang paling penting. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan bahwa haji terbagi menjadi 3, yaitu haji reguler, haji plus, dan haji furoda. Namun, di sini saya hanya akan menjelaskan tata cara pendaftaran haji reguler. Sebelum saya menjelaskan mengenai tata cara pendaftaran haji reguler, saya akan memberitahukan terlebih dahulu mengenai apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rumah. Baiklah, langsung saja saya akan memberitahukan persyaratan pendaftaran untuk menunaikan ibadah haji reguler. Yang pertama, tentunya harus beragama Islam. Oleh karena itu, hanya yang beragama Islam yang dapat mendaftar sebagai calon jamaah haji. Yang kedua, berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar. Nah, meskipun usia minimal yang ditentukan adalah 12 tahun, pemerintah mengharapkan bahwa calon jamaah telah memiliki kesadaran yang baik mengenai tanggung jawab dan kewajiban yang diemban selama menjalankan ibadah ini. Hal ini juga berkaitan dengan aspek fisik dan mental, yang mana calon jamaah diharapkan mampu untuk mengikuti serangkaian ritual yang dilakukan selama ibadah haji. Yang ketiga, memiliki kartu identitas yang sah yang sesuai dengan domisili masing-masing. Maksud dari kartu identitas yang sah ini bisa disebut juga dengan kartu tanda penduduk atau KTP. KTP ini adalah dokumen resmi yang diperlukan untuk membuktikan identitas dan status kewarganegaraan calon jamaah. KTP juga harus sesuai dengan domisili calon jamaah, sehingga proses pendaftaran dapat dilakukan dengan lancar di kantor Kementerian Agama yang sesuai. Yang keempat, memiliki kartu keluarga. Kartu keluarga juga merupakan dokumen penting lainnya yang perlu disertakan dalam proses pendaftaran haji. Kartu keluarga memberikan informasi mengenai struktur keluarga dan status sosial calon jamaah. Dokumen ini juga membantu pihak Kementerian Agama dalam melakukan verifikasi data dan memastikan bahwa pendaftaran dilakukan secara akurat. Yang kelima, memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran ini berfungsi sebagai bukti identitas tambahan untuk calon jamaah. Dokumen ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai usia dan status hukum calon jamaah. Yang keenam, harus memiliki tabungan atas nama calon jamaah yang bersangkutan pada BPS sampai BPIH. Calon jamaah diwajibkan untuk memiliki tabungan di BPS sampai BPIH
untuk memfasilitasi pembayaran biaya haji. Itulah beberapa syarat yang harus kita penuhi sebelum mendaftar untuk mengikuti ibadah haji reguler. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Agama atau PMA Republik Indonesia dengan nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Di sini saya akan memberikan gambaran dan juga penjelasan mengenai tata cara pendaftaran haji reguler. Yang pertama, calon jemaah haji membuka tabungan haji pada BPS atau Bank Penerima Setoran sampai BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dengan domisili dengan syarat membawa kartu identitas, pas foto haji, materai, dan setoran awal sebesar 25 juta rupiah. Kemudian, yang kedua, calon jemaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang ketiga, calon jemaah haji melakukan transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS sampai BPIH. Yang keempat, BPS sampai BPIH menerbitkan lembar bukti setoran awal yang berisi nomor validasi. Nah, untuk nomor ini tolong diperhatikan nomor validasinya bagi calon jemaah haji. Kalau sudah jelas dan pasti, maka setoran awalnya sudah masuk ke rekening BPKH atau bisa disebut setoran awalnya sudah diterima oleh Bank BPS. Yang kelima, dokumen setoran awal BPIH ditempel pas foto calon jemaah haji dengan ukuran 3x4 dan juga ditempel materai 10.000. Yang keenam, bagi calon jemaah haji setelah melakukan setoran awal di Bank Syariah, kemudian mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dan membawa dokumen bukti setoran awal dan juga termasuk membawa persyaratan lainnya yang sesuai dengan ketentuan untuk diverifikasi kelengkapannya dalam waktu paling lambat 5 hari kerja. Yang ketujuh, calon jemaah haji harus mengisi formulir pendaftaran haji yang berupa surat pendaftaran pergi haji atau SPPH dan menyerahkannya kepada petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Yang kedelapan, calon jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran dan ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas oleh petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Ini juga harap diperhatikan nomor porsi calon jemaahnya. Yang kesembilan, kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 lembar, yang setiap lembarnya itu dicetak atau ditempel pas foto calon jemaah haji dengan ukuran 3x4. Ketika calon jemaah haji pada saat menuju bank, diinformasikan untuk pas foto yang harus dibawa calon jemaah haji ke Bank Syariah Indonesia adalah yang pertama, fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga sebanyak 3 lembar. Yang kedua, pas foto yang tampak wajah 80% dengan latar belakang warna putih dan ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar dengan ketentuan pria tidak memakai topi atau penutup kepala dan kacamata, dan bagi wanita wajib untuk memakai jilbab dan tidak memakai kacamata. Yang ketiga, materai 10.000 dibawa sebanyak 2 lembar, dan yang keempat, uang tunai 25 juta rupiah sebagai setoran awal. Selanjutnya, bagi calon jemaah haji di Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia, di sana nanti akan dibuka tabungan haji
dan akan dilakukan setoran awal ke rekening BPKH. Kemudian, calon jemaah haji akan mendapat buku tabungan dan juga mendapat dokumen bukti setoran awal serta akan mendapatkan nomor validasi. Kemudian, pada saat calon jemaah haji menuju ke Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, calon jemaah haji melakukan pendaftaran haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dengan membawa dokumen dari bank dan persyaratan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian, calon jemaah haji akan mendapatkan dokumen pendaftaran haji atau SPPH pada saat di kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, dan juga calon jemaah haji akan mendapatkan nomor porsinya. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran haji reguler. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga seluruh calon jemaah haji lainnya yang berniat ingin menunaikan ibadah haji. Demikian dari saya, salah dan khilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.